Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih udah mau diajak ngobrol nih, Mas. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ini menarik banget. Baru kali ini podcast yang membahas ini. Iya, Pas iya. topik ini biasanya kan topik apa kayak data, kayak teknologi, kayak kawal-kawalan, kayak gitu. Iya, karena apa ya? Tadi yang aku sempat ceritain juga karena kalau mau ngajakin Mas Ainun ngobrol tentang data itu sebenarnya udah banyak banget yang pernah ngajakin Mas Ainun ngobrol tentang ini. Tapi nggak banyak yang aku tahu, bahkan kayaknya belum pernah yang aku tahu ada yang ngajakin ngebahas tentang hal-hal kayak gini. Ya, kayaknya Jadi baru kali ini deh. iya ya, karena Mas Ainun aku kemarin sempat lihat ada ayahcerdas.id juga. Nah, aku Iya, penasaran, nanti pengen nanya-nanya mencoba. juga tuh tentang itu. Sebenarnya itu apa Oke. dan tujuannya seperti apa. Nah, eh, seperti tadi yang aku bilang Mas, sebenarnya aku penasaran. Sebenarnya kalau Mas Ainun kan anak ada 3 orang ya Mas, kalau nggak salah ya. Baru tiga, Baru alhamdulillah. 3. Nah, Baru alhamdulillah. tiga. Nah, tiap anak itu kan sebenarnya punya ketertarikan yang berbeda ya Mas ya. Nah, Betul gimana sih banget Mas itu. sebenarnya cara yang Mas Ainun lakukan supaya bisa ketemu nih masing-masing anak ini ketertarikannya seperti apa? Kita mulai dari sana Iya, kali ya. boleh, boleh. Tapi itu saya mau membenarkan dulu pertanyaan ini. Karena saya Oke. dulu sebelum punya anak ya, apalagi waktu masih bujang kan kita sering mendengar ini ya dari Iya. senior-senior kita yang udah punya anak atau kalau sekilas ada artikel pendidikan lewat gitu ya. Itu selalu mengatakan tiap anak itu unik, tiap anak itu berbeda gitu. Saya sebelum punya anak beneran itu ya nggak ya percaya nggak percaya gitu aja karena saya kan mikirnya ya kan DNA kan Iya. genetik keturunan gitu kan ya sama aja lah kan ada peribahasa apa buah jatuh tidak jauh dari Pohon. pohonnya gitu kan Betul. ya kan terus kalau anak itu kan wajahnya aja fisiknya aja mirip gitu kan ya, masuk karakter kecerdasan minat dan sebagainya masa nggak mirip juga kan Oke. gitu Iya, iya, iya. logikanya ya tapi setelah punya beneran punya anak tiga tuh ya Allah masya Allah itu beda Oke. tiga tiga nggak ada satupun yang sama gitu bahkan yang ibaratnya yang minat dengan katakanlah teknologi dan coding dan sebagainya itu mungkin baru satu dari tiga yang Mhm. kelihatan seperti itu yang lain itu completely different ya jadi pembukaannya itu dulu nah terus gimana bisa menemukan nah ini jadinya yang penting karena Mas Indre kan langsung lompat gimana caranya menemukan Iya. tapi belum tentu orang itu sadar atau paham bahwa harus ditemukan Oh, oke. kan itu jadi Anda itu sebetulnya udah lompat which is good cuman it is important untuk menjelaskan bahwa mengapa mesti menemukan itu kalau yang tadi kan kita sudah mengutarakan faktanya realitanya bahwa tiap anak itu memang berbeda-beda tiap Mhm. anak itu memang unik jadi kita udah sepakat dengan itu jadi what-nya gitu kan atau baseline-nya itu reality-nya nah terus kemudian to do anything about it atau untuk melakukan apapun itu kan harus ada why-nya gitu kan dalam konteks yang seperti itu why-nya apa. Nah, why-nya ternyata ya saya dapati memang sebagai orang tua itu pasti pengen anak keturunannya itu mendapatkan yang terbaik. Jadi bisa menjadi lebih baik dari dirinya atau bisa apa namanya setidaknya mendapatkan kesempatan dan terpaparkan pada peluang-peluang yang lebih baik dari orang tuanya. Ini saya dapati ini sebetulnya nilai atau norma apapun pasti seperti ini Mhm. norma agama mengatakan begitu ya kan ya kalau dalam Quran ku anfusakum wa ahlikum naron gitu kan jadi menjaga dirimu dan apa namanya ahli keluargamu nah tapi jangankan yang agama ya yang norma yang paling katakanlah katakanlah paling biologis gitu misalnya norma teori evolusi atau Mhm. yang bahkan mungkin norma yang dipakai oleh yang tidak beragama gitu ya tapi kemudian mempercayai teori evolusi secara sains itu kan itu juga ada konsep selfish gene kan Iya. bahwa tujuan dari kehidupan itu adalah preserving life itself gitu jadi survival Iya. meneruskan gennya gitu kan meneruskan DNA-nya gitu bahkan untuk nilai yang paling tidak punya nilai pun yang nihilism pun Iya. itu the only single objective adalah memastikan keturunan itu bukan hanya survive tapi juga thrive. Iya. Nah, jadi ini mau pakai norma kacamata norma apapun, orang tua itu pasti ingin menyediakan yang terbaik untuk anaknya. Nah, why-nya di situ. Hmm. Kalau kita sudah sepakat pada why-nya, nah baru kita apa namanya how. Kalau anak-anaknya beda-beda, terus why-nya adalah kita ingin anak-anak ini sukses atau mendapatkan yang terbaik atau menjadi yang terbaik dan bukan hanya survive tapi thrive di zamannya nanti masing-masing.
Berarti apa yang mesti dilakukan? Ternyata setiap anak harus dilihat talentanya apa, minatnya apa, lalu kemudian meninggikan gunung istilahnya. Kan ada pertanyaan, apakah kita meninggikan gunung ataukah menguruk lembah? Yeah. Gitu. Jadi yang kelemahan itu lembah gitu ya. Apakah kita menguruk kelemahan itu, fokus pada menguruk kekurangan, mengangkat kekurangan, ataukah kita fokus pada yang sudah tinggi, gunung-gunungnya yang sudah bakat-bakatnya, minat-minatnya itu kita fokus tinggikan. Nah ini sebetulnya pertanyaan yang mungkin nggak ada jawaban pastinya ya, karena saya nggak tahu, mungkin ada yang berpendapat bahwa kita harus well-rounded, kita harus menutupi kekurangan atau mengimprove kekurangan gitu. Tapi seringkali saya temui, dan saya ini mungkin masih ranahnya masih pendapat, saya belum menemukan bahwa ini solid gitu ya. Itu lebih baik fokus ke kelebihan. Nah, tapi oke lah, kita anggap saja ini sebuah aksioma lah ya, atau kita kesepakatan aja deh. Ini belum terbukti, belum bisa jadi teorema, tapi katakanlah kita ambil aja sebagai pegangan gitu. Nah, berarti kesimpulannya mesti mencari nih bakatnya anak-anak itu apa, terus dipupuk di sana. So, how do we do that? Loh, hilang ini. Oh enggak, emang sendiri, emang kameranya bisa diganti-ganti Mas. Oke, kirain hilang, kaget saya. Enggak. How do we do that? Yeah. Nah, ini yang konsep data dan machine learning jadi relevan ini. Nanti mungkin ada kasih gambar itu ya, global maxima sama local. Local maxima itu konsep itu kan ada gambar-gambarannya itu ya, dalam dua atau 3 dimensi gitu. Nah kan ada konsep global maxima. Jadi kita itu bisa mencari atau local maxima, kita itu bisa mencari kelebihan seseorang anak gitu ya. Dengan cara mencoba-coba di sekeliling yang dia sudah pernah coba gitu ya. Yeah. Nah, tapi itu kalau kita nyoba-nyobanya nggak banyak, ya kan machine learning kan gitu. Kalau kita nyoba-nyobanya nggak banyak, kita akan bisa terjebak di local optima gitu kan, local maxima. Jadi kita kira itu sudah maksimalnya, kita kira itulah bakatnya. Ternyata ada gunung yang lebih tinggi lagi yang belum tereksplor. Karena kita nggak pernah menyentuh ke sana, machine learningnya nggak pernah mencoba ke sana gitu kan. Nah itu, jadi seperti approach machine learning kan, kita mesti coba semuanya dulu, search space-nya itu dicoba semua dulu dengan efektif gitu ya. Jadi gradient descent-nya mungkin gede dulu, langkah-langkahnya gede dulu, terus ya dicoba-coba dulu semua. So kesimpulannya sejak kecil sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita expose atau kita coba apapun itu. Jadi misalnya anak-anak kita ikutkan bela diri, kita ikutkan olahraga, kita ikutkan kompetisi A, B, C, D, apapun itu ya, eksakta maupun yang non eksakta, art gitu. Atau kalau ada les-lesan yang lumayan affordable, coba aja. Dan seringkali kan les-lesan juga ada trial ya, gratis gitu kan, gratis trial, dicoba aja semua. Terus ketika mungkin nonton YouTube bersama gitu, kita explore aja macam-macam topik. TED education itu kan banyak, dia bicara macam-macam topik, itu mungkin videonya ditonton juga nggak habis. Ada topik science, ada topik mathematics, ada topik filosofi, moral dilemma, ada topik puzzle, ada topik bahkan tentang sosial gitu. Terus bahkan mungkin kita bisa membicarakan current affairs gitu kan, geopolitik atau apapun itu, apa adanya aja gitu. Persis tadi pagi sahur saya lagi sama anak-anak nanya apa ya, saya ceritakan tentang oil geopolitik. Sekilas aja gitu, bagaimana ya nyampe ke sana gara-gara ngomong tentang aircraft carrier. Kenapa harus ada aircraft carrier di titik-titik yang strategis, itu masuknya geopolitik, terus kemudian kisah oil geopolitik dan seterusnya gitu. Nah, anak-anak saya masih kecil loh, masih paling gede umur 10 tahun. Pertanyaan mereka udah dalam. Bahkan yang nomor 28 tahun itu pertanyaannya filosofis sekali. Banyak sekali deep existential questions gitu dia tanyain. Ya seperti itu mungkin sekilas. Jadi intinya mencoba banyak hal. Nah dari situ konsep machine learning tadi kan kita lihat gitu, apakah decision-nya cepat gitu kan, apakah dia pick that up gitu, that example dia tertarik, suka dan mau masuk lebih dalam lagi. Nah terus ditelusuri. Nah kalau ternyata kemudian cuman sampai segini, ya udah coba yang lain lagi dan seterusnya. Nah terkait exposure Mas, tadi Mas Ainun sempat nyebut exposure. Berapa lama sih kita harus memberikan exposure sampai kita tahu bahwa sebenarnya it works, it doesn't work?
Nah, ini sama kayak konsep itu ya, gradient descent ya. Iya. Yang dilihat bukan berapa lamanya, tapi seberapa banyak marginal improvement-nya. Oh, I Jadi see. deltanya gitu. Itu kelihatan kok. Jadi misalnya gini, kalau katakanlah misalnya silat waktu itu. Pertama kali kita explore ke silat. Itu kelihatan ada satu dari dua yang paling gede itu, waktu itu yang paling kecil masih belum bisa, masih kecil banget. Yeah. Salah satu dari dua itu very fast in picking that up. Dia cepat banget bisa pick up konsep silat dan ini. Oh, oke, berarti ada bakat di motorik atau di istilahnya apa namanya movement ya, physical movement itu kan sebuah talenta juga. Yeah. Nah itu kita oke, jadi tahu kalau dia punya bakat fisik movement. Nah yang satunya nggak gitu. Nah nanti ada yang lain lagi, misalnya kayak matematika gitu. Oh ternyata cepet banget gitu. Misalnya kita ikutkan kumon. Nah, anak saya ikut kumon semua. Yang salah satu yang memang bakatnya mungkin memang di matematika itu cepat. Dia sudah 4 tahun more advance. Jadi masih SD tapi sekarang udah ngerjakan matematika SMP, udah mengerjakan persamaan kuadrat, graf apa namanya polinomial dan kompaktoran aljabar gitu. Yeah. Ya seperti itu. Tapi yang satu enggak, yang satu ya sesuai dengan usianya aja. Dia enggak cepat ininya. Delta marginal improvementnya enggak signifikan. Oh berarti bakatnya bukan di situ. Oke, menarik. Kita bisa aplikasikan konsep-konsep matematik dan machine learning juga untuk hal-hal seperti ini ya. Ya baru kebayang juga. Nah, kalau kita ngomongin tentang tadi Mas, kita udah memperkenalkan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu apapun profesinya kan sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kreativitas juga ya. Kreativitas itu berperan penting juga supaya kita bisa mencari solusi lah untuk setiap masalah. Nah, dari yang Mas Ainun jalani, ketika tadi udah ada yang punya bakat di matematik atau ada bakat di tempat lain juga, itu bagaimana caranya Mas Ainun mengembangkan kreativitas dia untuk menyelesaikan permasalahan di domain mereka masing-masing, Mas, di domain yang mereka minati. Nah, sebelum saya ke cara saya ngelihat kayaknya kreativitas itu sendiri juga sebuah talenta. Oke. Karena ada kok kelihatan beda. Anak dari kecil itu ada yang kreatif, ada yang less kreatif, itu kelihatan kok. Dan creativity-nya itu tumbuh biasanya dari imagination. Apakah dia bisa cukup imajinatif gitu. Jadi yang given a number of facts atau observations gitu, terus dia tiba-tiba connecting the dots, terus terucapkan satu kalimat yang kok kepikiran gitu misalnya. Yeah. Atau apa namanya dikasih satu masalah, terus ternyata dia out of the box, cara berpikirnya nyeletuknya out of the box. Nah, itu bisa simple kan yang kita bisa lihat sehari-hari gitu. Nah, kalau Anda punya anak yang masih kecil yang seperti itu, nah itu berarti bakat kreativitasnya tinggi, yang berasal dari imajinasinya tinggi. Nah, ini yang sangat berharga, dan saya masih belum nemu juga caranya untuk memastikan itu tetap terjaga. Karena imajinasi ini agak abstrak ya, agak sulit untuk dipegang. Memang dia harus independen kan. Kan konon bosen dan nggak ngapa-ngapain itu penting buat orang kreatif gitu. Karena justru di momen dia nggak ngapa-ngapain itu background di brain-nya itu processing, jadi imajinasi keluar dan kreativitas muncul. Nah, jadi saya mau bilang dulu bahwa creativity itu sendiri bisa jadi merupakan talenta juga. Nah, tapi terlepas dari itu semua orang punya creativity kan. Jadi ibaratnya kita ini kan dianugerahi oleh Tuhan dengan sedikit dari sifat-sifatnya gitu ya. Nah, sifat Tuhan itu kan salah satunya adalah Al-Khaliq gitu, yang maha mencipta. Jadi manusia itu sebenarnya juga diberi daya cipta, creativity kan, to create, ability to create. Nah, tapi bedanya kalau Tuhan create out of nothing, jadi existence created out of nothingness. Tapi kalau manusia hanya bisa create out of something that already exists. Jadi kita cuma bisa meniru sebetulnya, meniru pesawat, meniru burung. Misalnya kita jadi terinspirasi bahwa kita bisa terbang karena memang ada melihat burung yang terbang gitu misalnya. Dan seterusnya gitu kan. Banyak yang kita sebenarnya meniru. So anyway, kita semua punya bakat kreativitas masing-masing. Gimana cara memupuknya kan itu ya pertanyaannya.